Selamat bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas. Berbincang-bincang mengenai kehadiran beliau di Jawa Barat ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Kadis. Kita akan melakukan penandatangan PKS gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan dari tujuan kerjasama kita nih apa saja gitu Pak, antara PMPTSP Jawa Barat dan NTB, dan sebetulnya apa yang paling diperlukan gitu ya dalam kolaborasi ini, terutama bagaimana kami dari Jawa Barat bisa membantu, atau juga bagaimana PMPTSP dari NTB juga bisa berkolaborasi dengan di PMPTSP Jawa Barat. Baik, terima kasih Bu Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pantas, luar biasa. Kami sangat memberikan apresiasi kepada Dinas Barang Modal dan PTSP Provinsi Jawa Barat yang sangat luar biasa sekali. Dan saya baru pertama kali untuk datang ke sini dan melihat langsung bagaimana kinerja infrastruktur daripada PTSP yang ada di Jawa Barat sangat luar biasa sekali di bawah kepemimpinan Ibu Kadis. Kami memang datang dengan ada 11 kepala OPD lainnya yang insya Allah nanti jam 4 sore bertempat di Gedung Sate disaksikan oleh Bapak Gubernur Pak Ridwan Kamil dan Bapak Gubernur kami Pak Zulkifli Mansah akan menandatangani PKS perjanjian kerjasama, khususnya yang di bidang pramodal dan pelayanan modal satu pintu adalah dengan dinas terkait. Kami memang memilih kerjasama dengan Jawa Barat karena memang kami melihat Jawa Barat adalah suatu institusi yang patut untuk kita contoh, yang sebagai untuk menjadi soko guru daripada kami, karena kami lihat kinerjanya sangat luar biasa secara nasional, terbaik pertama untuk realisasi investasi. Dan saya membuktikan sendiri ketika sampai di sini, ini memang banyak hal-hal yang perlu menjadi rujukan kami di daerah. Salah satu adalah tujuan nanti PKS itu adalah kami ingin ada kerjasama menukar informasi terkait potensi investasi yang di daerah. Untuk diketahui mungkin para pemirsa semuanya, sekarang alhamdulillah NTB dengan adanya event MotoGP yang tahun lalu ada WSBK, sehingga ini NTB sudah dikenal oleh seluruh dunia, sehingga banyak investor yang akan masuk untuk membackup atau bersinergi, berkolaborasi dengan bagaimana memanfaatkan event yang berskala internasional ini. Bahkan nanti juga tidak hanya sebatas MotoGP, di bulan Juni ada MXGP. MXGP ini adalah kejuaraan internasional motocross yang memang tidak dilakukan di Mandalika, karena memang ada lahan yang kami punya di Pulau Sumbawa. Sehingga kami, untuk diketahui pemirsa semuanya, bahwa NTB ini terdiri dari 2 pulau besar. Pulau Lombok dengan ada 5 kabupaten kota, Pulau Sumbawa juga ada 5 kabupaten kota. Nah, supaya ada keseimbangan, berimbang antara investasi yang di daerah kami itu, oleh karena itu BMJB-nya kami geser ke Pulau Sumbawa. Dan ini memberikan manfaat yang luar biasa. Dan sekarang mudah-mudahan pemirsa sekalian, mungkin ada calon investor yang menyaksikan daripada acara kita hari ini bisa tertarik untuk bagaimana berinvestasi di NTB. Dan kami juga banyak belajar dari Jawa Barat supaya nanti berkolaborasi dalam mempromosikan potensi investasi yang ada di kami. Nanti akan kami tukar-menukar program kegiatan informasi, sehingga dasar inilah yang nanti akan kami lakukan supaya bergerak bersama mengikuti kemajuan yang telah diraih sebelumnya oleh Provinsi Jawa Barat. Demikian Bu Kadis. Terima kasih. Kita juga sebentar lagi mungkin akan melakukan business meeting seperti itu ya Pak, antara pengusaha-pengusaha Jawa Barat dan NTB. Mudah-mudahan Maret gitu ya Pak bisa terlaksana. Maret insya Allah. Nah, kira-kira sektor apa Pak yang diperlukan, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor apa gitu yang bisa kami bawa atau kita pertemukan? Ya,
Kalau kita melihat kekhasan daripada Jawa Barat dengan NTB mungkin di sektor pariwisata, ya begitu kita bisa matchingkan ya, kita kawinkan, kita kolaborasi pengusaha-pengusaha yang ada di sini dengan pengusaha yang ada di tempat kami, yang tentunya nanti yang akan bisa membackup kegiatan kita event-event spot tourism itu. Ya mudah-mudahan juga kalau tidak salah ya ini di akhir tahun ataupun paling lambat tahun depan tuh Formula 1 juga akan ada di Mandalika. Nah, jadi ini tentunya terkait seperti ini ya, mungkin terkait dengan UMKM, mungkin bagaimana pembuatan souvenir, bagaimana melakukan kuliner yang makan-makan khas daripada daerah ini bisa dikemas sehingga bisa bertahan lama, atau juga menciptakan tempat-tempat usaha mungkin perlu dari teman-teman yang ada, pengusaha yang ada di Provinsi Jawa Barat mungkin ingin membangun hotel, membangun resort yang ada kemudian homestay, kami silahkan saja di daerah kami untuk membangkitkan atau memberikan pemenuhan daripada standar daripada akomodasi ketika ada event-event yang berskala internasional itu. Jadi nantilah kita coba, karena memang kalau lihat di NTB ini potensinya memang di samping pariwisata yang kami sampaikan adalah juga ada di sektor pertambangan. Nah, memang pertambangan terbesar juga memang ada di Pulau Sumbawa. Mungkin pernah didengar oleh Bapak Ibu sekalian ya. Kami ada pertambangan emas dan tembaga, Newmont, ya, sekarang AMT yang ada di Sumbawa Barat. Dan sekarang sedang ada eksplorasi yang ada untuk pertambangan terbesar setelah Freeport. Itu di Sumbawa Timur Mining, di wilayah Pulau Sumbawa bagian timur. Nah, ini sudah eksplorasi yang kemungkinan akan ada eksploitasinya direncanakan 2026. Nah ini jadi ini kalau misalnya bisa saja nanti teman-teman dari Jawa Barat kita berkolaborasi investornya, mungkin ada investor di sini mau mengembangkan yang hal yang sama juga komoditinya ada di daerah kami, atau mungkin sebaliknya ada investor yang ada di daerah kami mungkin ingin berinvestasi di Jawa Barat ya. Seperti ini kita menukar informasi terkait dengan penanaman modal. Dan memang kalau kami juga melihat di sini tadi sempat Bu Kadis menyatakan ada semacam aplikasi apa tadi yang untuk sistem internal Jelita. Ya Jelita. Nah, ini mungkin juga ini bagus sekali. Ini bukan juga bisa diaplikasikan di tempat kami. Nah, nanti kami akan mengirim tim teknis kami untuk selanjutnya bagaimana supaya aplikasi yang sederhana ini bisa dilakukan untuk masyarakat yang ada di NTB. Ya. Untuk kemudahan dan percepatan perizinan tentunya ya Pak ya. Kemudian kita juga mungkin dalam waktu dekat akan melakukan promosi bersama gitu ya Pak. Kira-kira proyek apa yang ditawarkan dari NTB Pak? Ya. Jadi mungkin kami akan gandeng nanti mungkin dengan teman-teman pengusaha yang ada di daerah. Kami akan undang Kadin NTB. Memang kebetulan juga kami juga sudah ada buat forum daripada pelayanan investasi yang ada di daerah, yang mana anggotanya termasuk ada Kadin dalamnya, semua kabupaten kota yang ada, ya mungkin nanti kita coba tawarkan beberapa, misalnya ada nanti Bu Kadis dengan jajaran ataupun dengan kelompok investor yang ada di pengusaha yang ada di Jawa Barat, kami akan kita pertemukan ya, seperti contoh misalnya kami itu ada sekarang ya sudah skala ekspor ya. Itu ada sarang burung walet, olahan sarang burung walet, kemudian juga ada olahan daripada daun kelor. Nah, ini mungkin jadi kita bisa tawarkan sehingga siapa tahu nanti pengusaha-pengusaha yang ada di daerah Jawa Barat ini bisa tertarik dengan dua komoditi ini. Nah, tentunya nanti ada hal-hal lain nanti akan berkembang ketika kita ada lakukan misalnya investment forum yang ada yang apakah nanti dilaksanakan pertama kali di Mataram atau nanti berikutnya adalah di Bandung. Mungkin seperti itu Bu Kadis. Cukup ya? Closing nggak? Dari Bapak perlu closing nggak? Ada? Ibu. Oh saya aja ya. Baik, terima kasih Pak Kadis. Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu walaupun mungkin kalau virtual juga kita sering bertemu ya. Tetapi pada saat ini Pak Kadis bisa hadir di sini dan mudah-mudahan juga semua rencana kolaborasi kita bisa terrealisasi dengan lancar. Sahabat Pantas, itulah bincang-bincang kami dengan Kadis PMPTSP NTB. Karena pada saat ini NTB juga investasinya berkembang sangat pesat ya Pak ya.
sejak adanya juga Kek Mandalika. Mandalika, kemudian juga ada MotoGP di sana, dan saja namanya sudah menginternasional gitu ya. Mudah-mudahan kita juga bisa berkolaborasi untuk promosi bersama ke luar negeri, baik virtual maupun kalau memungkinkan kita bisa bersama-sama untuk mempromosikan promosi masing-masing, tentunya juga tidak untuk bersaing tetapi untuk saling menguatkan gitu, sehingga investasi di masing-masing daerah Jabar maupun NTB bisa berkembang lebih baik lagi. Posisi Jawa Barat sekarang 136 triliun dan tahun depan ditarget tahun ini maksudnya 2022 ditarget 170 triliun, naik 25%. Ya perlu usaha yang keras tentu saja untuk mencapai realisasi ini, dan tentu saja dengan berkolaborasi dengan NTB, harapan ini mudah-mudahan bisa lebih tercapai di tahun 2022 untuk target 170 triliun. Terima kasih Pak Kadis. Selamat bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas.